kembali dengan Miss Tiurma. Dalam kuarter yang keempat ini, kita akan membahas satu materi, yakni materi teks ceramah. Mungkin materi teks ceramah ini adalah materi yang sudah tidak asing bagi kalian, karena kalian sudah pernah melakukannya sewaktu di SMP. Ceramah itu bisa bermacam-macam bentuk, ya. Bisa dalam bentuk pidato, bisa dalam bentuk khotbah, dan berbagai bentuk yang lainnya. Nah, mari kita perhatikan satu contoh video ceramah berikut. Ini video yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kamu tahun lalu. Shalom dan selamat siang kepada yang terhormat Ibu Tiurma dan teman-teman SMA Dian Harapan yang saya kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru dan teman-teman yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah ceramah. Perkenalkan, nama saya Gisel Angelica, siswi SMA Dian Harapan dan Mogot. Dan ceramah yang akan saya sampaikan adalah tentang pentingnya beribadah di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang saya kasihi, tidak terasa pandemi COVID-19 ini sudah hampir setahun berlalu. Pandemi ini berawal di tahun 2020 dan sekarang sudah berganti menjadi tahun 2021. Tetapi pandemi ini tidak kunjung reda. Dalam situasi seperti ini, kita harus belajar untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, banyak gereja di Indonesia mulai memberlakukan ibadah secara online dan streaming. Ibadah online ini memanfaatkan teknologi live streaming lewat Facebook, YouTube, Zoom, Google Meet, Instagram, channel televisi, dan media lainnya. Hal ini dilakukan agar jemaat masih bisa mengikuti ibadah minggu dengan mengantisipasi penyebaran virus corona. Namun, gereja online ini mengakibatkan beberapa jemaat untuk malas mengikuti ibadah di rumah. Hadirin yang saya hormati, kata ibadah dalam bahasa Inggris adalah worship. Diambil dari kata worship dalam bahasa Sakson, yang berarti menyatakan layak atau penghargaan pada seseorang yang dinilai layak atau diberi penghormatan. Ibadah dapat dimengerti sebagai ungkapan rasa takut, hormat, syukur, sukacita, dan pujian kita kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah memberikan pemeliharaan dan keselamatan bagi kita semua. Ibadah merupakan sarana komunikasi umat Tuhan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Juga untuk orang-orang percaya menjalin hubungan dan persekutuan kasih untuk saling peduli dan tolong-menolong. Hadirin yang berbahagia, selama masa pandemi ini pasti wajar untuk manusia memiliki rasa takut dalam dirinya. Rasa takut ini muncul jika kita tidak lagi percaya dan memiliki iman kepada Kristus. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikutip dari kitab Mazmur 23 ayat 1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gembala adalah penjaga atau pemiara ternak atau binatang. Secara keimanan Kristen, Yesus adalah gembala yang baik bagi orang yang percaya kepadanya. Ia pasti menyertai, mengembalakan, memelihara, menopang, membela, dan menyelamatkan umatnya dari maut dan kebinasaan. Oleh karena itu, gunakanlah ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa hidup di dalam Tuhan membawa keselamatan yang kekal, bukan? Hadirin yang saya kasihi, kegiatan ibadah online di rumah dipandang positif dan negatif. Beberapa orang mengatakan bahwa ibadah secara online itu dapat mengurangi kedekatan jemaat kepada Tuhan. Tetapi pihak lain yang mengatakan bahwa ibadah di rumah sebenarnya tidak mengurangi kedekatan jemaat kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena jemaat telah terbiasa beribadah
dalam satu ruangan secara bersama-sama. Sehingga ada perbedaan ketika beribadah di rumah secara online. Dalam sejarah gereja, persekutuan Kristiani itu muncul dalam bentuk berkumpulnya orang banyak dalam satu kegiatan melalui tata ibadah. Sebab dengan demikian satu sama lain itu merasakan kedekatan dalam Kristus. Hal tersebut dipertegas oleh Sili Thoma yang menyatakan bahwa dalam masa COVID-19, ibadah di rumah merupakan tanggung jawab kultural dan peradaban di bumi, selain menjadi bagian penting dalam ibadah gerejawi. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus dimengerti sehingga hadirin bisa tetap menikmati ibadah walaupun di rumah. Pertama, ibadah dari rumah adalah alat bagi Allah agar umatnya tetap bisa menikmati hadirat Allah dalam persekutuan yang lebih kecil, yaitu keluarga. Kedua, sikap terhadap perubahan menunjukkan siapa sebenarnya seseorang. Dalam menyikapi perubahan, semua orang harus memulai dengan semangat yang positif. Dan dalam hal ini, orang harus fokus dengan panggilan surgawi. Situasi saat ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia saja, tetapi diderita oleh semua orang di seluruh bumi. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk bersungut-sungut mengikuti ibadah di rumah secara online. Dari ceramah saya pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa ibadah di tengah pandemi ini sangatlah penting. Ibadah merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Walaupun situasi berubah, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh berubah. Di masa pandemi ini, jangan seperti orang buta yang kehilangan tempatnya. Sebagai orang yang percaya, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah pemimpin kita, sehingga kita tidak dapat kehilangan arah dalam hidup. Marilah kita sebagai umat Tuhan untuk tekun beribadah dengan hati yang terbuka dan pikiran yang fokus kepada firman Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan agar kita kuat bersama-sama menghadapi pandemi ini. Demikian ceramah saya pada hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi hadirin. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian ceramah saya. Terima kasih dan selamat siang. Ceramah dengan tema agama yang disampaikan sebagai contoh ceramah tahun lalu yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Bagus ya. Nah, sekarang berdasarkan contoh yang tadi kita lihat, apa sih teks ceramah itu? Nah, jadi dapat kita artikan sebuah teks ceramah adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi pengetahuan atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Jadi di dalam ceramah itu harus ada informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Dan kemudian boleh juga nanti bersifat persuasif atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Kemudian khalayak atau pendengar di dalam sebuah ceramah itu bisa siapa saja. Tetapi umumnya khalayak di dalam ceramah itu spesifik ya. Bisa dari komunitas tertentu atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau misalnya seperti tadi, itu ceramah agama. Berarti yang hadir di dalam pertemuan itu adalah orang-orang dari agama tertentu sesuai dengan di mana dia berceramah. Oke. Kemudian ciri-ciri teks ceramah. Ciri teks ceramah itu yang pertama disampaikan oleh ahli atau oleh seorang ahli dalam bidangnya. Jadi orang yang ahli di dalam bidang agama, misalnya bisa ulama, pendeta, ya, atau siapapun itu, mereka menyampaikan ceramah, mereka ahli di dalam bidang itu. Ya, jadi mereka menyampaikan ceramahnya itu
di dalam konteks keagamaan sesuai dengan di mana mereka diundang atau berada. Kemudian yang kedua, teks ceramah itu mempunyai struktur yang lengkap ya. Kalau kamu dengarkan tadi, ceramahnya itu dimulai dari salam pembuka, kemudian ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Ya, strukturnya lengkap. Sampai di bagian penutup kita mendengarkan ada semacam ajakan atau persuasifnya. Yang ketiga, isi ceramah itu disesuaikan dengan tema kegiatan yang sedang diselenggarakan. Jadi kalau ada sebuah acara, seseorang diundang berceramah di dalam acara itu, tentunya nanti si penceramah akan menanyakan tema kegiatan ini apa, tema acara ini apa. Nah, lantas nanti akan disesuaikanlah ceramah yang akan disampaikan sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan di dalam sebuah ceramah adalah bahasa yang mudah dipahami dan harus sopan. Dan sebaiknya tidak melanggar syarat. Gitu ya. Bahasa-bahasa yang disampaikan itu mudah dipahami karena bisa saja yang hadir di dalam ceramah itu siapa saja dari golongan atau kalangan mana saja. Gitu ya, mulai dari masyarakat yang biasa sampai misalnya kelompok-kelompok elit yang berpendidikan tinggi begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, informasi yang disampaikan di dalam sebuah ceramah itu bertujuan memberikan nasihat, ajakan, menghibur, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi informasinya itu apakah dia berupa nasihat, ajakan, atau sebuah hiburan, itu adalah informasi-informasi yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ciri-ciri teks ceramah itu ada 5. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan dari ceramah. Seorang penceramah tentunya ketika dia menyampaikan ceramah yang akan disampaikannya ada tujuannya. Tujuannya yang pertama informatif. Informatif itu berarti ceramah itu bertujuan memberikan informasi kepada pendengar. Sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti apa isi informasi yang disampaikan dengan jelas dan benar. Kemudian tujuan ceramah yang kedua bisa bersifat persuasif. Persuasif itu bertujuan mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan. Supaya keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Ini biasanya bisa kita lihat dalam pidato-pidato yang bersifat kampanye, ceramah-ceramah kampanye ya. Jadi si penceramah itu nanti akan berusaha mempengaruhi, mengajak pendengar bagaimana supaya pendengar itu mau memilih siapa tokoh yang sedang diceramahkan. Itu persuasif. Kemudian yang ketiga, argumentatif. Argumentatif itu meyakinkan pendengar tentang sesuatu hal. Jadi bisa jadi tentang pendidikan misalnya, atau kesehatan. Ya, meyakinkan pendengar bagaimana supaya pendengar yakin terhadap cara-cara kesehatan, menjaga kesehatan tentu ya, itu argumen. Jadi diberikan argumen, pendapat-pendapat bagaimana supaya sampai nanti pendengar yakin terhadap misalnya produk gitu ya yang sedang mereka pamerkan misalnya atau yang sedang mereka unggulkan di dalam ceramah itu. Oke. Kemudian yang keempat, deskriptif. Ceramah ini menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan, mendeskripsikan suatu, misalnya menceramahkan satu objek wisata, bagaimana supaya orang bisa membayangkan atau menggambarkan objek-objek wisata tersebut sehingga nanti orang tertarik untuk pergi ke situ, gitu ya, digambarkan dengan jelas. Kemudian yang kelima, rekreatif.
Nah, ini ceramah yang bersifat menghibur audiens atau pendengar supaya merasa puas. Nah, ini berbentuk ceramah-ceramah humor gitu. Kemudian yang keenam, naratif. Naratif itu menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Jadi ini bisa ceramah-ceramah tentang sejarah, ya, peristiwa-peristiwa politik, misalnya di masa lampau. Nah, jadi ceramah itu ada 6. Tujuannya informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Nah, oke. Demikian dulu topik kita di materi teks ceramah bagian yang pertama. Sampai bertemu di materi yang berikutnya. Terima kasih. Bye.